laptop, main laptop biasa, udah sambil dengerin lagu, browsing. Tiba-tiba saat asik-asiknya main laptop, itu di bawah meja, jadi meja ini di bawah itu udah kayak suara gedebak. Selamat malam sahabat Wisstory dimanapun berada. Kita berjumpa lagi kali ini. Wisstory merasa sangat bahagia sekali bisa menghibur sahabat-sahabat Wisstory dimanapun berada. Semoga sahabat Wisstory selalu sehat dan dimurahkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini pada segmen misteri, Wisstory akan mencoba untuk menceritakan bersama narasumber dalam misteri kali ini. Wisstory kedatangan saksi misteri sebagai narasumber yang akan menceritakan pengalaman beliau pada saat itu, dan kita langsung saja kita perkenalkan narasumber kita, Bang Jo. Selamat malam Bang Wi. Bagaimana kabarnya? Baik Bang Wi. Kita langsung aja perkenalkan. Silakan Bang Jo. Terima kasih Bang Wi. Jadi selamat malam buat pemirsa Wisstory dimanapun berada. Oke, jadi saya perkenalkan diri, saya Jo. Jadi saya berasal dari Pulau Bali dan tepatnya di Bali Utara. Jadi di sini saya akan menceritakan pengalaman saya sendiri dan langsung saya yang mengalami. Pada kesempatan saksi misteri kali ini, kebetulan gue diberi kehormatan dari Wisstory diundang ke sini dan menceritakan pengalaman sendiri Bang Jo. Oke, Bang Jo ini adalah salah satu wira swasta juga di Bali. Bang Jo ini juga memiliki kopi shop dan juga peternak lele, dan juga adalah seorang kreator kotak-kotak kreatif. Mungkin sahabat Wisstory subscribe ya. sudah mengetahui juga. Kita langsung saja bertanya-tanya tentang pengalaman Bang Jo yang pada saat kejadian mungkin langsung berada di lokasi. Kita langsung saja bertanya kepada beliau. Oke Bang Jo, bagaimana menurut kemarin Bang Jo kan pernah bercerita kepada saya sendiri, dan langsung pada kesempatan ini Wisstory undang, dan dalam cerita misteri perdana kali ini dengan saksi misteri, Wisstory merasa sangat bahagia bisa menghadirkan Bang Jo di sini, yang juga kreator dari kotak-kotak kreatif. Terima kasih sudah bisa hadir di sini. Sama-sama. Kemarin Bang Jo sudah menceritakan tentang kisah itu, dan saat ini langsung bisa menceritakan kepada sahabat-sahabat Wisstory dimanapun berada bagaimana pengalaman-pengalaman misteri dan yang sangat mencekam untuk Bang Jo. Silakan. Kejadian ini saya alami di tahun 2015 tepatnya. Cuman bulannya saya lupa ini. Yang pasti ini terjadi di tahun 2015. Nah, waktu itu saya masih bekerja di satu perusahaan swasta yang ada di Bali, yang di Denpasar. Dan kebetulan di tahun 2015 itu saya ditugaskan untuk melakukan atau bekerja di luar kota selama beberapa hari. Nah, jadi sebenarnya sih untuk keluar kota itu jarang banget. Cuman ini adalah pertama kali saya meluncur keluar kota, dan kotanya itu adalah Surabaya. Nah, jadi untuk ke Surabaya ini adalah pertama kali saya hadir ke kota Surabaya. Dan sebelumnya memang nggak pernah keluar kota, jadi hanya dalam pulau saja. Nah, ini adalah kali pertama saya datang ke Pulau Jawa, tepatnya di Surabaya. Dan untuk tempatnya saya samarkan. Oke, di hari saya datang ke Surabaya, nah pertama kali ini
Jadi bayangannya dari Bali ke Surabaya itu sampai di Surabaya pastinya diberikan fasilitas menginap di hotel kan begitu kan. Jadi karena kita berada di luar pulau dan menginap beberapa hari di pulau yang satunya lagi, pastinya kita disediakan fasilitas seperti hotel atau penginapan. Nah, sesampainya di Surabaya, diantarkanlah saya ke satu tempat. Nah, pikirnya dalam hati, oh kita menuju ke hotel kan gitu. Sampai di Surabaya, dijemput sama sopir dan langsung diantar ke penginapan. Ternyata sampainya di tempat saya menginap itu bukan penginapan ternyata. Jadi itu adalah kos-kosan. Tapi ya udahlah. Lagian juga di sana juga kos-kosan sama di sini kan sama begitu kan. Nah, ya udah, jadi masuk. Bawa tas, masuk ke dalam, diantar sama sopir dan akhirnya dikasih kunci dan masuk kamar. Kamarnya nggak luas. Jadi ya ukuran 3 kali 3 meter lah. Nah, ini kamarnya banyak ini. Jadi kurang lebih waktu itu sekitar kalau nggak salah 30 kamar ini. Jadi lantai pertama 15 kamar, lantai kedua 15 kamar, dan kebetulan saya tidurnya di lantai 2. Jadi kamarnya lantai 2. Jadi kamarnya itu saya ingat nomor 15. Nah, kemudian setelah beberapa saat sopir pergi dan saya tidur di sana. Jadi ini sudah sore nih. Sudah sore, kita istirahat. Dan sampai saat ini nggak ada masalah apa sih. Jadi nggak ada hal-hal yang begitu mengagetkan buat saya. Karena untuk bepergian kemana-mana itu saya biasa sendiri gitu. Dan tiba-tiba di sekitar jam 6 sore. Jadi dari datang jam 4, jadi istirahat selama 2 jam di kamar dan kemudian keluar, iseng saya lihat-lihat, wah ini kamarnya banyak banget kan gitu. Nah setelah itu sayangnya waktu itu saya nggak lihat di jam 4 baru datang tadi ya, berpikir saya kok nggak ada penghuni. Nah karena masih jam 4 sore jadi mereka mungkin belum pulang kan, karena jam pulang kerja kan jam 5. Jadi waktu itu saya mikir positif aja gitu. Nah setelah jam 5 jam 6 saya selesai istirahat, iseng keluar kan, masih sepi. Nah cuman ada seingat saya ada di kamar sebelah satu orang itu ada, dan kemudian di depan, jadi di depan itu ada kayaknya begini, kamarnya itu bentuknya kayak bulat gitu, di dalamnya bolong tembus ke lantai 1. Nah di seberang sana itu ada satu orang. Jadi di atas itu saya lihat cuma 2 orang yang isi kamarnya. Nah tapi nggak masalah lah, nggak mikir apa-apa ya, karena ya dari awal kesini nggak mikir memang macam-macam, cuman maunya kesini nginep, tidur, besok kerja gitu. Kemudian jam 6 kurang lebih, nah saya kan mau mandi ini, karena kamar mandinya ini nggak di dalam, di luar. Dan seingat saya itu kamar mandi di ujung timur satu, di ujung barat satu. Jadi mungkin pikirannya yang punya penginapan ini dibagi 2, yang sebelah sana punyanya kamar mandi sana, yang sebelah sini sebelah timur kan gitu. Nah jadi saya itu ngambil kamar mandi yang sebelah, jadi baru keluar dari kamar langsung belok kanan, jadi kamarnya mengecil dari 15, 14, 13 kayak gitu. Nah jalanlah saya santai, bawa handuk, bawa sabun. Pas jalan di depan pintunya kan ada kamar, ya ada nomor itu. Jadi nomor saya nomor 15, jalan saya 14, 13. Nah, di kamar 13 ini, wah merinding saya. Di kamar 13 ini saya lihat itu kamarnya sudah lapuk, udah nggak ada jendelanya. Jadi udah nggak keisi, kosong sama sekali gitu. Jadi wah, ini pikirannya udah macam-macam nih, udah nggak enak nih. Jadi ya udah cek aja lah, terus juga kita nggak ngapa-ngapain. Nah jalan mandi, tapi jujur ini udah merinding. Pas lewat itu udah merinding, udah nggak enak. Itu mungkin ada hal-hal yang nggak bisa saya lihat, itu mungkin wah nggak ngerti lah. Tapi jalan mandi, udah habis mandi santai biasa, balik lagi dari kamar mandi, buka pintu masih sepi, nggak ada orang. Jadi cuman kedengaran suara TV yang 2 tetangga tadi, cuman nggak keluar, belum sempat kenalan sih. Nah, besoknya setelah mandi lewat
mau balik kamar lagi dan lewat lagi kamar itu, merinding lagi. Gak enak nih perasaan. Ya udah, jalan aja tapi nggak noleh. Jadi kamarnya di sini, jalannya begini aja udah. Jalan, masuk ke kamar. Habis itu sembahyang biasa. Habis sembahyang santai, dengerin ini karena nggak ada TV, nggak ada hiburan, cuman bawa HP aja. Jadi dengerin lagu, radio. Udah, hari pertama itu nggak ada masalah sih, nggak ada masalah, tidur sampai pagi. Besoknya kita kan kerja lagi biasa jam 8 pagi. Jadi saya sebutin, jadi ini daerahnya itu ada di daerah industri ya, di Surabaya. Jadi saya kerja ke kawasan industri, di sana ada kantornya, jadi bekerja biasalah seperti biasa sampai jam 5 sore pulang lagi, diantar kan, diantar sama teman kerja di sana, pulang sampai di depan aja, jadi nggak usah diantar sampai ke dalam. Nah di sana juga saya lupa, di bawah, di lantai bawah itu ada yang nungguin ini, yang nungguin penginapan ini. Jadi ya biasa masuk, nyapa, halo bang, selamat sore, biasalah nyapa, masuk, mandi kan, sampai di kamar mandi, mau mandi ingat lagi tuh kamar nomor 13. Wah ini nggak enak. Nah kan sampai di kamar itu rebahan kan, sambil dengerin headset, dengerin radio kecil. Nah, pas lagi merem nggak tidur sih, cuman pengen santai aja gitu, merem, tiba-tiba kok denger ada suara anak kecil lagi main-main gitu kan. Kalian tahu kan anak kecil kalau main-main, beberapa anak kecil gitu lagi bercanda gitu kan ada ketawa-ketawa. Ada anak kecil, perasaan di kamar ini cuman ada tetangga di depan 2, ini ada anak kecil. Dari awal ke situ itu nggak ada anak kecil, itu kok perasaan ada anak kecil gitu kan. Wah perasaan udah nggak enak nih pas merem. Nah udah berani aja nih, jadi pas buka mata, waduh, di sini nih, di dada nih. Jadi tidurnya kan begini sambil dengerin lagu, pas buka mata merinding. Di sini dada ini, jadi ada 2 bayi, mungkin itu yang tuyul ya kali ya. Nah di sini 2 nih, jadi mereka itu main-main memang ketawa. Jadi kalian kalau lihat film di sinetron yang ada tuyul ya seperti itu. Jadi ini putih semua, matanya hitam botak, dan cuman pakai celana itu dalam yang dari kain gitu. Nah 2 di sini, cuman karena beda alam mungkin jadi nggak kerasa ya, cuman ngelihat, wah nggak bisa, udah perasaan udah nggak enak banget bro, karena memang di sini itu sendiri kan, nggak ada teman, nggak ada sahabat, siapa pun nggak ada. Jadi melihat begitu, wah ini sekali lagi ini pertama saya ke sana dan melihat begitu, lu bayangin dah. Jadi pas buka mata, wah putih 2 gundul, pakai cawet pakai CD celana dalam gitu. Wah nggak bisa dibayangin bro. Teriak sendiri, yang marah iya, takut iya, ngeri juga iya. Dan akhirnya sorry nih ya, itu bantal sama kasur itu saya pukul, saking bencinya, saking keselnya, sampai takutnya. Jadi saya nggak bisa ngomong lah, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata bro. Rasa takutnya, rasa keselnya, rasa marahnya juga perasaannya waktu itu. Nah coba kalau misalkan kalian berada di posisi saya waktu itu, nggak ada saudara, nggak ada teman, nggak ada siapa-siapa, mau ngadu kemana coba? Udah pasrah udah, ya Tuhan, saya kesini cuman bekerja, jadi saya menginap di tempat ini, tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Saya cuman menginap bekerja, jadi nggak mengganggu. Pikiran cuman begitu doanya. Ya udah, jadi pas baru buka mata itu, mereka ada kurang lebih ya 3 detik lah, ada berdua di sini ketawa-ketawa, langsung hilang, langsung saya bangun. Wah ini headset udah cabut, lempar entah kemana. Wah jadi itu kejadian hari kedua ya, hari kedua saya datang ke sana, dan kejadian yang saya alami seperti itu. Saya berada di sana kalau nggak salah 4 hari, karena besoknya saya harus ke Balikpapan, kemudian balik ke sana lagi. Jadi jadwal saya dari Bali ke Surabaya, kemudian ke Balikpapan, kemudian balik ke Surabaya lagi, dan ke Banjarmasin dan Surabaya lagi, baru pulang ke Bali. Jadi ini hari kedua saya nginep di sana. Nginepnya hari kedua ya, hari kedua. Jadi kejadian yang saya alami seperti itu. Nah
dengan mengalami kejadian seperti itu di saat saya nginep di sana, jadi untuk hari selanjutnya saya masih berpikir nih, apa mungkin kamarnya yang bermasalah kan begitu, karena di sana ada banyak kamar kan. Nah, apa mungkin kamarnya yang bermasalah. Jadi besoknya itu saya cerita ke teman-teman, dan teman yang nyariin tempat itu langsung ngadu ke yang nungguin itu penginapan itu, dan disuruh pindah kamar. Bukan pindah tempat, ini pindah kamar aja. Jadi ya udahlah, mungkin dengan pindah kamar saya bisa tidur lebih nyaman, lebih tenang, dan lebih rileks lah gitu. Jadi ini adalah malam kedua saya menginap di kamar ini. Dan seperti yang saya bilang tadi sebelumnya, karena sudah diajuin oleh teman yang nyariin kamar itu, jadi saya akhirnya pindah kamar. Dan kamar itu saya dekat dengan kamar mandi yang sebelah barat. Jadi kalau nggak salah itu nomornya berapa ya, 10. Nah, di kamar nomor 10 ini, jadi saya biasa, mungkin pikirannya sih positif aja, mungkin kamar ini tidak seperti kamar yang sebelumnya. Jadi di sana saya biasa tidur, jadi habis mandi. Nah, habis mandi itu nggak ngelewatin si kamar nomor 13 lagi. Jadi karena dekat kan kamarnya, jadi cuman jaraknya satu kamar, udah kamar mandi langsung. Nah, cuman pas masuk kamar mandi, jadi kalian tahu, karena memang berpikir, karena sempat mengalami kejadian yang kemarin, jadi saya berpikir, wah ini meskipun saya pikirannya positif, tapi sekian dari perasaan saya itu mengatakan, wah memang tempat ini nggak bener kan gitu. Nah, pas mandi, jadi mandi itu cuci muka itu nggak seperti biasa cuci muka, cuman begini aja nih. Ya mungkin kelihatannya lucu ya, tapi saya merasain nggak enak dah. Jadi pas cuci muka itu cuma sebelah aja, udah sebelah ganti udah sebelah lagi. Jadi tujuannya biar satu mata melek kan gitu. Nah, udah mandi biasa, ke kamar. Habis kamar, karena emang nggak ada kerjaan, udah buka laptop kan. Buka laptop, main laptop biasa, udah sambil dengerin lagu, browsing. Tiba-tiba saat asik-asiknya main laptop, itu di bawah meja, jadi meja ini di bawah itu udah kayak suara gedebak. Wah itu suaranya udah kayak meja dijatuhin dari lantai 2 turun ke bawah. Kalian bisa bayangin suaranya, wah, gemeter nih saya, nih tangan gemeter. Apaan itu? Pasti bawah meja. Jadi dengan rasa takut, panik, dan juga emosi, saya beranikan diri lihat ke bawah. Jadi pas lihat ke bawah, nggak ada apa-apa. Wah, nggak bener lagi nih. Jadi saya pikir masalahnya ini bukan kamarnya ini, bukan beda kamar bisa aman, tapi emang ini tempatnya nggak bener. Wah, saya berani lagi lihat ke bawah, nggak ada apa-apa memang. Wah, gila nih kamar nih. Kemudian ya udah, kembali berdoa lagi, ya Tuhan, saya kesini cuma nginep, nggak melakukan hal-hal yang nggak baik. Saya kesini kerja, nginep, itu aja ya Tuhan. Berikan saya keselamatan ya Tuhan. Udah, berdoanya gitu aja. Tidurnya ini udah nggak enak, udah nggak nyaman, udah, karena emang sempat mengalami kejadian seperti itu. Udah pakai headset aja udah tidur, entah suara apa, udah pasrah dah. Yang penting suara radio masih ada, kita bisa tidur, udah sampai pagi selamat. Udah, jadi kejadian itu laptop tutup dan tidur, dipaksain biar bisa tidur. Kalau emang ada obat tidur ya udah minum aja, tapi nggak ada, udah tidur sambil dengerin lagu. Nah, udah sampai pagi aman lagi. Udah, cuman itu aja kejadiannya. Jadi kalau saya minta pindah kamar lagi ya udah sama aja kayaknya, karena memang tempatnya yang bermasalah. Jadi udah biarin aja dah, nggak usah pindah kamar lagi, yang ngerepotin kan begitu. Karena emang kamar yang satu, kamar yang sini kan deket tuh. Jadi yang masalah ini bukan kamarnya tapi tempatnya. Nah, kemudian bangun pagi udah aman, sampai malam pagi nggak tahu diganggu atau enggak, yang penting saya tidur lelap, udah nggak nyadar apa-apa. Bangun pagi, ketemulah teman itu yang tinggal di sebelah kamar yang sebelumnya. Kenalan, namanya kalau nggak salah Robi. Jadi si Robi ini kerja di satu tempat juga di Surabaya, dan dia itu kuat sih tinggalnya di sana sudah 12 tahun.
gila 12 tahun udah tinggal di sana. Gak kebayang udah kejadian apa aja. Cuman karena saya masih tinggal di sana beberapa hari lagi, saya nggak mau cerita. Jadi nggak mau cerita apa yang saya alami kemarin-kemarin itu, karena takutnya setelah saya cerita ini semakin heboh, semakin mungkin alam-alam yang ada di sana, makhluk yang ada di sana setelah diceritain makin heboh. Jadi saya nggak berpikir untuk bercerita. Nanti ya saya ceritain pas saya pulang dan saya nggak bakalan kesini lagi, kan begitu. Udah cerita, ngobrol sama Robi, cerita aman biasa. Jam 8 berangkat kerja lagi, cerita lagi tuh di sama temen kerja. Nah di hari ini jadwal saya ke Banjarmasin. Jadi malam itu saya berangkat ke Banjarmasin, bawa tas, koper semua. Jadi semua yang saya bawa, yang tadi ditaruh di kamar semua dibawa. Jadi kamar itu kosong udah. Saya tinggal ke Banjarmasin 1 hari dan di sana enak. Jadi nginepnya di hotel bintang 5, nginep di sana. Wah, hari ini saya tenang. Udah di sana nggak ada masalah apa Banjarmasin. Besoknya balik lagi ke Surabaya. Saya pikir saya nginep di tempat lain, tapi dibawanya ke sana lagi. Wah, udah baru masuk udah merinding. Tapi ya udahlah. Ini pertama kali saya datang ke sana, jadi saya nggak mau request macam-macam dulu. Jadi terima apa adanya dulu. Udah tidur lagi di sana. Kamarnya kebetulan pindah lagi. Wah, selamat nih saya nih, pindah lagi. Nggak diminta tapi dipindahin karena disuruh milih kan. Ya udah pindah kamar lain lagi. Kamar nomor 11. Oke, tadi nomor 10, sekarang nomor 11. Udah, biasa mandi tetap satu wajah ditutup, gantian lagi wajah yang lain biar tetap melek sama seperti kemarin. Udah mandi, sembahyang, santai kan, santai. Kebetulan teman kerja juga datang ke sana ngobrol biasa, rame lah ya rame. Nah mereka pulang, sepi lagi. Wah, perasaan udah nggak enak lagi nih. Udah tidur. Kebetulan malam itu pas mau tidur nggak diganggu, nggak masalah, aman. Jadi mudah-mudahan nggak diganggu lagi. Doanya terus doa terus. Tidur, oke tidur. Nggak tahu itu jam mungkin lewat jam 12 malam kali ya, 12 itu ya. Tiba-tiba ininya goyang. Tempat tidurnya kan spring apa? Ngomongin merek ya, nggak usah ngomongin merek ya. Jadi yang ada pernya itu ya, goyang-goyang. Nah, wah gempa bumi nih kan gitu, gempa bumi nih. Baru melek buka mata. Nggak mau lihat dulu. Itu ada cewek berdiri begini, megangin kasur, digoyang-goyang begini. Udah nggak mau bangun lagi, tidur takut, bangun nggak mau bro. Udah pasrah bro. Udah beraniin diri aja, langsung bangun, langsung kabur keluar parkiran. Udah jam 4, jam 3, jam 4 pagi kalau nggak salah. Udah kabur di sana di parkiran, duduk diam. Udah ngeri nggak mau balik lagi sana sampai pagi baru balik. Nah setelah subuh pagi itu langsung beraniin diri ke kamar, mandi pagi, cuci muka aja, pakai pakaian, udah langsung ke kantor. Sampai di kantor udah request saya nggak mau tinggal di sana lagi, pokoknya apapun yang terjadi kalau saya nggak dipindahin ke tempat yang lebih bagus, lebih aman, saya akan pulang ke Bali. Udah. Dan akhirnya mereka mengambil keputusan buat pindahin saya ke hotel bintang 3 yang ada di kawasan airport di Surabaya. Jadi saya pindah di sana, tidur di hotel bintang 3, hotel yang nyaman dengan AC, dan pastinya tidak ada hal-hal mistis yang mengerikan yang mengganggu saya seperti sebelumnya. Nah, kemudian sebelum saya balik ke pindah atau pergi dari tempat itu, jadi saya berpikir, saya cerita ini sama si Robi, tetangga itu kan, ingat sama Robi kan tetangga itu, saya ceritain begini nih, Rob, gue kan mau pulang nih, balik nih, oke, ini gue mau tanya bro, pertama kali gue datang ke sini itu, sorry ya, ini ada yang mengganggu di sini Rob. Jadi di sini itu pas saya melek, dan santai, pas melek itu ada bayi, mungkin tuyul ya atau apa gitu kan. Dan tanpa basa-basi si Robi ini jawab, iya, bahwa di situ itu memang ada anak kecil botak
Matanya hitam, cuman ini kulitnya warnanya merah, pakai itu dalaman itu, cuman warnanya merah, dan sering lari-lari keliling di lantai 2 ini. Wah gila, merinding. Gue baru nyeritain itu udah, tapi nggak pikirnya gue bakalan pulang ke Bali, nggak balik ke sini lagi gitu. Jadi sorry, gue bakal pindah dari tempat ini dan pulang ke Bali dan nggak bakalan balik ke sini lagi. Jadi gue cerita sama si Robi dan memang dibenarkan bahwa itu memang ada. Jadi ya sampai di situ kita pamitan sama si Robi dan sampai ketemu lagi. Nah salahnya itu, salam saya itu ternyata membawa saya ketemu lagi sama si Robi. Oke, jadi cerita saya seperti itu. Terima kasih. Oke Bang Jo, Ya Bang Wi. terima kasih sudah menceritakan kejadian-kejadian sudah dialami di Surabaya. Sekarang Wistori akan bertanya-tanya tentang kejadian-kejadian yang Bang Jo alami di tempat atau di penginapan. Kayak sebuah, bukan penginapan, maksud saya kos-kosan seperti itu. Sebenarnya sih ya itu kos-kosan. Kalau saya lihat sih itu kos-kosan karena kamarnya kecil Bang. Iya, Jadi kamarnya kecil, itu ukurannya kurang lebih 3x3, iya. ya kan. Dan itu tempat tidurnya kecil, memang ukuran satu orang aja. Jadi cukup satu orang aja. Dan ada meja, ada lemari kecil. Jadi itu seperti kos-kosan sih. Maksud Wistori maksudnya apakah bangunannya sudah tua? Umurnya maksudnya sudah berumur berapa? Kalau umurnya sih saya kurang tahu ya. Cuman dari segi pemahaman saya yang saya Dari ketahui, kelihatan maksudnya, kelihatan bagaimana gitu. kalau emang sih mungkin ya paling nggak di atas 10 tahun lah Oh, paling. 10 tahun. Cuman yang saya perhatiin menurut pemahaman saya, jadi dari jalan raya itu masuk ke tempat tersebut, ini kan lantai 2 nih, jadi ada tangga naik, Ya. dan pintu gerbang yang di depan itu Bang Wi, posisinya pintu gerbang itu lurus langsung sama naik ke tangga itu. Oh, berarti dari jalan raya posisinya langsung naik ke bangunan, Langsung, ya. jalannya ke tangga bangunan. Jadi itu jalannya langsung los. Kalau menurut pemahaman kita di sini kan mesti agak belokin dikit lah, biar nggak masuk. Atau mungkin kita kasih pintu, kasih penghalang ya. Dan itu yang pertama. Yang kedua, nah pas di depan itu, ini kan pintu gerbang. Iya. Ini kan jalan raya nih. Nah di seberang jalan raya itu ada pohon besar banget Bang Wi. Kira-kira pohon apa itu? Saya kurang tahu sih Beringin? nama pohonnya. Enggak, kalau enggak beringin enggak. Jadi kayak pohon apa ya? Mungkin berumur ratusan tahun mungkin. Pastinya. Karena itu diameternya itu udah, mungkin kalau orang gini orang mungkin dewasa 3-4 mungkin 4 mungkin. Dan tinggi banget. Wah. Mungkin penafsiran Wistori juga karena di depannya ada pohon besar seperti itu kan, seperti Wistori ketahui, kita juga ketahui bahwa semakin lama, semakin pohon itu berumur ratusan tahun, mungkin di sana mungkin sudah ada penghuni gitu ya. Mungkin mungkin dari penghuninya itu mungkin berlalu lalang atau menginap mungkin di tempat Bang Jo. Ya, Bagaimana? mungkin. Ya menurut saya sih begitu, karena dari segi lihat bentuk pohonnya aja udah ngeri. Ya. Jadi memang sangat menyeramkan sekali. Dan itu pertama kali saya datang udah disuguhin hal seperti itu. Ya, itu pertama kali kejadiannya. Pertama kali datang ke Surabaya. Dalam hidup maksudnya. Iya, pertama kali. Jadi pertama kali datang dalam hidup saya sendiri ngalami itu di kota lain, di pulau lain, dan tanpa ada sanak saudara, teman yang mendampingi begitu, Bang. Jadi harus mengadu ke siapa kan gitu. Begini juga Bang Jo, saya dari mendengar cerita-cerita dari Bang Jo, pengalaman itu bulu kudus saya juga berdiri. Ngeri emang Bang Wi, ngeri. Ya, jadi saya juga nggak ngerti ya seperti itu ya, cuman diberi kesempatan untuk melihat hal seperti itu udah, sebenarnya sih takut tapi bersyukur ya. Tahu, pernah melihat, dan meskipun rasa takut yang sangat amat sangat, tapi ya bersyukur lah. Begini Bang Jo, saya juga nggak habis pikir kenapa Bang Jo ini sudah meninggalkan kos-kosan itu, sudah ke Samarinda, kemana tadi itu? Ke Banjarmasin. Kenapa kok bisa balik lagi padahal sudah mengalami kejadian yang sangat menyeramkan seperti itu? Kenapa bisa balik lagi ke sana?
Karena pertamanya saya ini orang baru lah, bilang orang baru yang datang ke sana. Jadi diajak sama ini, jadi saya kan bekerja di Bali ini, Iya. di kantor pusat di Bali. oh gitu. Nah, Terus? dan di sana kantor cabangnya. Jadi masih belum kenal siapa-siapa, di request untuk datang ke sana untuk melakukan satu training kan gitu. begitu. Gitu. Tapi tetap saya pikirnya positif, Iya. bahwa segala sesuatunya hanya Mungkin Tuhan yang harus tahu, terjadi. harus terjadi Mungkin harus seperti itu terjadi. ya. Oke. Hanya Tuhan yang tahu, kita cuma menjalani aja begitu. Mungkin karena pengalaman Bang Jo itu jadinya sahabat Wistori di rumah juga mengetahui. Terima kasih Ya, Wistori ucapkan kepada Bang Jo sudah bisa hadir di sini. ya. Jadi ini satu lagi tambahan ini Bang Wi. Nah, ini saya ceritakan yang kamar nomor 13 itu. Iya. Jadi itu sebenarnya sih saya curiga karena mendengar sesuatu yang nomor 13 itu kan memang angka, katanya angka keramat gitu kan ya. Memang kalau angka 13 dimanapun di wilayah Indonesia pasti mengetahui kalau angka 13 adalah angka yang Ya, karena memang entah di Bali atau di Bali, di Jawa, dimanapun saya pernah naik lift, itu nomornya ada yang 13 pasti dilewatin. iya pasti. Menginap di kamar hotel 13 juga dilewatin. Nah, di sana itu nggak dilewatin, kayaknya disediain begitu. Jadi Mungkin disediain tapi nggak ditempatin, dan akhirnya ada yang nempatin begitu mungkin ya. ya mungkin kita kan sebagai manusia juga kan percaya dengan hal-hal seperti itu, dan juga Bang Jo karena sudah mengalami kan ya. jadinya percaya. Jadi pas lewat di kamar itu sepertinya di dalam tuh ada yang mandangin kita begini, jadi yang lihat kita lewat. Iya, jadi perasaannya, feelingnya ya, udah ada yang memantau melihat kita. kita. Ya, melihat kita. Itu mungkin ya pakaian putih-putih seperti yang goyang-goyangin tempat tidur ya, itu diliatin seperti itu. Jadi makanya saya pas lewat itu udah belok kiri aja, udah jalan gitu. Oh gitu. Jadi seperti itu Bang Wi ceritanya. Oke Bang Jo, tadi saya dengar Bang Jo juga menceritakan tentang perbincangan dengan siapa, Mas Bobby? Robi. Mas Robi tadi yang pas balik mau pulang, apa gimana itu kok bisa kita bertemu kembali, bagaimana itu? Jadi begini Bang Jo. Maaf ya Bang Jo, karena ini waktunya sudah begitu tidak panjang lebar, kita akan mengundang lagi Bang Jo dalam session kedua, dalam saksi misteri yang kedua. Oke, sahabat Wistori, sekian dulu untuk saksi misteri kali ini. Kita akan bertemu lagi dalam saksi misteri session yang kedua. Oke. Terima kasih Bang Jo. Oke, sahabat Wistori, sekian dulu saksi misteri kali ini. Bagi sahabat Wistori yang belum subscribe channel Wistori, monggo silakan subscribe. Dan juga untuk Kotak-Kotak Kreatif silakan nyalakan tanda lonceng ya. Nyalakan tanda lonceng supaya mendapat notifikasi berikutnya untuk video-video session kita kedua. Oke. Siap Bang Wi, siap. Oke, terima kasih Bang Jo, Kotak-Kotak Kreatif. Kita akan bertemu lagi dalam session kita yang kedua tentang cerita misteri berikutnya. Siap. Sampai bertemu di Wistori selanjutnya. Bye bye.